Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menindaklanjuti kemarin Bu Erni WA ya ke saya, katanya Oh pengen iya bertemu hari betul. ini. Ya, Mhm. ada apa ya? Iya Kemarin Bu ya, katanya pengen kemarin maaf ya. ngobrol, ya kan, ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi Bu Erni. Saya hanya ininya ketangkepnya segitu aja gitu. Jadi, Ah, eh ya sekarang kan sudah ada waktu nih. Eee, waktu yang lumayan ini, tenang ya, tidak ada kegiatan yang lain. Eee, Boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang Bu Erni hadapi yang waktu kemarin itu, katanya mau ada yang dibicarakan? oh iya Bu Iya, kemarin teh saya sempet ya WA ke Bu Iya mau ngobrol-ngobrol gitu, mau berbincang-bincang. Jadi saya ini sekarang sedang menghadapi sebuah permasalahan gitu. Mungkin permasalahannya sifatnya sih umum sih ya Bu ya, tapi ini sangat mengganggu saya gitu. Jadi kepikiran terus gitu. Masalahnya sebenarnya gini Bu, jadi saya kan kebetulan ngajarnya di kelas 2 ya Bu ya. Dan notabene mereka Oh, iya masih iya. ya anak-anak lah gitu, anak-anak sekali. Nah, mereka ini masih sukanya membuang sampah sembarangan, Bu. Kemudian kan di kolong-kolong mejanya, bahkan di lantai-lantainya juga banyak sampah-sampahnya, Bu. Terus kan jadi saya gimana ya, kayaknya kurang enak banget gitu dipandangnya gitu. Selain sampah-sampahnya itu bukan hanya sampah-sampah dari bungkus-bungkus makanan ketika mereka udah jajan, Bu. Juga ada sisa-sisa makanannya, kadang masih disimpan di dalam laci-lacinya. Kemudian kalau mereka nyerutin pensil ya, Bu ya, juga masih suka di mejanya saja atau di lantainya, jadi berserakan sekali. Jadi terkesan itu kelasnya jadi kumuh gitu, Bu. Itu Bu Oh, permasalahan begitu yang ya. sedang saya hadapi sebenarnya Bu. Iya, kemarin makanya pengen ngobrol banget dengan Ibu gitu. Padahal Ibu ya sebenarnya ya itu kan di kelas juga sudah ada tempat sampah sih Bu, sudah disediakan tempat sampah, di luar juga banyak tempat sampah, tetapi mereka masih suka aja membuang sampah sembarangan. Begitu Bu permasalahan yang sedang saya hadapi. Bu ya, suara saya kedengeran tidak Bu ya? Ya, terdengar. Eh, ya ini kan, eee, kalau ya resiko coaching di jaringan ya, dalam jaringan seperti ini. Jadi memang keadaan cuaca di sini sedang apa istilahnya, agak mendung lah ya. Tapi saya bisa menangkap apa yang Bu Erni bicarakan tadi. Jadi, istilahnya sebenarnya permasalahan untuk, kebersihan gitu ya, Bu, ya. Tidak membuang sampah Iya, pada tempatnya betul. itu, eee, Betul. istilahnya bukan hanya saja dihadapi oleh Bu Erni yang istilahnya mengajar, anak SD gitu ya, yang masih Iya, perlu banget bimbingan. Nah, saya pun yang mengajar di SMK, itu masih jadi istilahnya, ya adalah permasalahan-permasalahan itu umum ya, akan muncul tidak hanya di SD saja, di tingkat SD aja, tapi juga di SMP, SMA. Nah, ini dari permasalahan yang Bu Erni tadi utarakan, eee, tadi ya, jadi arah pembicaraan kita ini ingin menemukan solusi gitu kan, bagaimana apa iya Bu. istilahnya, mengatasi gitu kan, sebenarnya permasalahannya permasalahan yang klasik ya ini gitu ya. Jadi, mengatasi apa yang Bu Erni bisa istilahnya upayakan gitu kan untuk, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya ya, jadi arah pembicaraan kita ke situ ya, Bu, ya? Tentang Iya, permasalahan betul bagaimana Bu. Bu Erni menghadapi murid-murid Bu Erni yang belum ada kesadaran mungkin ya, untuk membuang sampah, pada tempatnya gitu ya. Nah, Iya Bu. kemudian, menurut Bu Erni ya, apa sih yang mendasari mereka itu enggan gitu? Padahal kan biasanya kalau di sekolah selalu ada tempat sampah ya,
istilahnya bahkan ada yang organik, Iya, Bu, betul, Bu. non-organik gitu ya, dipisah gitu kan. Nah, menurut Bu Erni apa yang mendasari mereka itu enggan membuang sampah pada tempatnya? Iya Bu, jadi kalau menurut saya kalau mereka beralasan karena tidak ada tempat sampah atau karena Bu terlalu jauh lah tempat sampahnya, itu tidak masuk akal ya, dirasa itu tidak masuk akal. Itu hanya karena mereka belum sadar gitu Bu, kesadaran dirinya masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi mereka masih asal-asalan saja membuang sampah pada tempatnya. Itu, Bu. Itu ya. Jadi, Jadi permasalahannya kesadaran mereka oh, masih rendah, Bu. oh iya, kesadaran diri ya, ya tadi ya Iya, pasti Bu kesadaran Erni diri. juga tidak usah berkecil hati, maksudnya ketika usia seperti itu juga ada pengaruh tadi ya keluarga juga kan dibiasakan di keluarga, Iya, ya kan betul. seperti, Iya, contoh misalnya dulu anak saya waktu kelas 1 SD gitu kan karena terbiasa buang sampah itu di tempatnya, jadi ketika di sekolah kalau sudah minum misalnya apa atau makan snack, pasti nyari tempat sampah. Nah, itu juga emang sih ada faktor dari, keluarga, tapi kita juga istilahnya harus ada usaha ya, walaupun misalnya iya. di keluarganya budayanya itu belum, apa, tidak ditanamkan seperti itu misalnya gitu kan. Nah, ada juga Mhm. anak yang sudah ditanamkan budaya buang sampah pada tempatnya apa, di rumah, tapi kadang suka ngeyel atau misalnya di sekolah enggak gitu kan, enggak diterapkan. Nah, itu juga. Mhm. Nah, Karena jadi permasalahannya mhm, murid kurang kesadaran diri ya untuk menjaga kebersihan, lingkungan sekolahnya. Selain, mhm. kurangnya kesadaran diri terutama kan anak kelas 2 SD masih istilahnya bisa dibilang kecil ya, maksudnya belum Betul. inilah, belum kayak tidak seperti anak SMK yang sudah dewasa gitu kan, udah real tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, menurut Bu Erni selain kesadaran dirinya yang kurang, apalagi sih yang mendasari atau yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Ya Bu, mungkin, selain kesadaran diri itu karena mereka juga belum tahu akibatnya Bu, akibat dari membuang sampah sembarangan itu seperti apa ya, kemudian menjadi mengganggu orang lain, kemudian bisa juga menimbulkan penyakit, membuat bau tidak sedap di kelas, atau bahkan menjadi kurang enak dipandang ya Bu ya. Nah mereka itu belum mengetahui, mungkin belum sampai ke arah sana pemikirannya gitu. Kalau membuang sampah sembarangan itu akan banyak akibatnya dan banyak merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu, Bu. Iya Itu sih ya, Bu tentu intinya, saja. iya. Ya, eee, istilahnya ya kita bisa istilahnya ini ya, kalau kata orang menghibur diri lah masih, oh masih Iya, anak-anak, masih memaklumi gitu heeh, kan ya. Jadi ya itu iya mungkin betul. yang istilahnya, eee, pasti saya yakin Bu Erni juga apa, tipikal yang sabar gitu kan dalam menghadapi, murid-murid kan, apalagi masih dalam tahap anak-anak gitu kan. Nah, setelah Bu Erni tahu gitu kan, permasalahan akar permasalahannya seperti itu, menurut Bu Erni, apa rencana ada nggak sih terpikir gitu atau terbesit rencana dari permasalahan yang tadi Bu Erni, bicarakan gitu kan, upaya-upaya apa yang menurut Bu Erni efektif untuk usia kelas 2 SD gitu, agar mereka itu tersadarkan, mereka itu mempunyai, kesadaran diri tanpa harus disuruh-suruh gitu, untuk istilahnya, eee, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan gitu. Ah, iya Bu. Eee, saya sih sudah memikirkan upayanya seperti ini Bu. Selain saya setiap hari mungkin harus mengingatkan ya Bu, mengingatkan akan, pentingnya tentang membuang sampah pada tempatnya karena di sana sudah ada tempat sampah ya, di dalam kelas itu sudah ada tempat sampah, berarti setiap hari saya harus mengingatkannya apabila masih, banyak sampah-sampah yang berceceran. Kemudian saya juga akan mengingatkan tentang piket kelas, atau bahkan saya nantinya akan membuat, sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas untuk menimbulkan kesadaran kesadaran diri bagi mereka bahwa, mereka
berjanji gitu ya, atas keinginan sendiri menjaga kebersihan kelas tersebut, itu. Bisa juga saya akan, mempertontonkan atau menayangkan di sela-sela pembelajaran nanti video-video tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian di sana ditayangkan tentang akibat-akibatnya apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kan kalau anak SD itu masih dalam, apa ya, tahap operasional konkret ya kalau menurut, tahap perkembangan Piaget itu ya, berarti harus ditontonkan nih, eee, dengan contoh gitu akibat daripada membuang sampah kalau sembarangan itu. Saya harapkan sih dengan menonton video tersebut mereka akan tergugah gitu keinginannya untuk membuang sampah pada tempatnya, itu Bu. Kemudian, apa ya, ya menekankan kembali tentang keyakinan kelas tadi gitu. Itu Bu Iya, yang mungkin akan wah, saya terapkan nantinya. ya, sangat bagus sekali ya dan terencana gitu. Jadi, selain itu juga kan pastinya Bu Erni juga sebelumnya ada upaya-upaya gitu kan ya, untuk, memberikan apa, pengertianlah, kesadaran terhadap, murid-murid Bu Erni gitu kan. Nah, hal-hal yang istilahnya yang Bu Erni upaya-upaya itu sangat, apa, ini sekali ya, apa, relevan dengan, usia gitu kan di murid-murid. Jadi kita juga kan tidak serta-merta apa istilahnya, menakut-nakuti segala macamnya gitu ya dan, Iya, tadi butuh istilahnya biarkan upaya yang kita lakukan itu menimbulkan, motivasi intrinsik gitu ya dari dirinya gitu. Ya saya yakin walaupun masih kecil misalnya usia tadi ya, apa, tapi istilahnya Eee, dengan tadi hal konkret ya, kan masih iya, usia konkret seperti itu, dengan mhm, kita juga apa istilahnya Bu Erni misalnya apa, saya yakin juga Bu Erni di kelas juga sudah berupaya untuk ya sebelum menuju ke sana gitu ya, jadi menuju ke upaya-upaya yang iya, rencana-rencana tapi sudah mengupayakan sebelumnya gitu. Nah, mhm, selain upaya tadi, ada lagi nggak upaya yang lain gitu yang terbesit juga atau terencana dari Bu Erni untuk dilakukan di apa, ke depannya gitu. oh iya Bu, saya juga akan, apa ya, menempelkan poster gitulah ya, biar menjadi sebuah afirmasi positif bagi mereka, Bagus poster-poster sekali. tentang kebersihan ya. Kalau mereka baca setiap hari, mudah-mudahan harapannya kan akan menjadi afirmasi positif bagi mereka, Ya, sehingga menimbulkan kesadaran dari dirinya sendiri, itu Bu. Selain itu iya juga saya bagus sekali. bukan hanya di saya juga sih Bu, sebenarnya Ya, membuang sampah itu tidak pada tempatnya ya. Kalau pagi-pagi itu kan, sekolah itu dalam keadaan sangat bersih ya, tidak ada sampah satupun karena setiap pulang sekolah itu sudah dibersihkan. Tetapi ketika sudah mulai jam istirahat, nah mulailah sampah-sampah mulai ada di ya di beberapa pojok gitu, bahkan di selokan-selokan gitu. Jadi bukan hanya di kelas saya saja sebenarnya sih Bu, itu, permasalahan tersebut di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Nah, untuk itu juga saya mungkin nanti biar biar dampaknya bisa lebih luas ya, Bu, ya, wah saya bagus sekali ya. menempel posternya juga bukan hanya di, kelas saya sajalah gitu, tetapi di kelas-kelas yang lain juga. Terus, mungkin dengan ini juga, Bu, kan kalau di P5 itu ada, tentang pengelolaan sampah ya, Bu, ya, di sana. Nah, eee saya mungkin nanti akan bekerja sama dengan, teman atau yang lainnya gitu untuk memasukkan Ya, program, apa ya, istilahnya berseka gitu, bersih, sehat, nah dan iya, berkarakterlah itu, dimasukkan iya, ke dalam program P5 tersebut gitu, biar berjalan iya. dengan, baik gitu, biar mudah-mudahan ke depannya, kesadaran akan kebersihan serta pengelolaan sampah untuk ke depannya itu, bisa teratasi gitu, Bu. Wah bagus sekali Bu Erni, wah salut. Terima Kan kasih, saya Bu, juga iya. mungkin belajar juga ya ya sama SMK juga istilahnya, masih ada lah yang belum istilahnya ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah ini juga, tadi sangat apa, menarik sekali gitu ya apa yang diutarakan oleh Bu Erni dan juga istilahnya, upaya-upaya yang tadi ya upaya-upaya yang ingin Bu Erni
yang tadi kemukakan gitu kan, tentunya dengan ada proyek yang P5 yang berseka seperti itu gitu kan, itu butuh Iya. dukungan juga kan, dari Iya, Bu. bukan hanya Semangat, dari Bu. kita, tapi setidaknya kita bisa yang tadi ya, kayak menjadi teladan gitu kan. Maksudnya gini, kita dulu di Amin. depan, insya Allah yang di belakang atau yang itu nanti akan mengikuti gitu ya. Jadi Amin. walaupun kita butuh dukungan, istilahnya ya Bu Erni tadi kan udah ada upaya-upaya, saya yakin Bu Erni dalam menjalankan upaya tersebut butuh dukungan, tapi saya yakin Bu Erni bisa, walaupun misalnya ya, kan ekspektasi kita dukungan dari orang lain gitu kan, tapi kita juga jangan bertumpu terus di situ gitu. Jadi jangan bertumpu kepada ketika ekspektasi kita ternyata kita tidak mendapat dukungan, nah itu dibutuhkan komitmen gitu kan dari diri Bu Erni kan, nah Amin. itu. Jadi, apa hanya karena tidak ada dukungan kemudian kita menjadi lemah komitmennya gitu ya. Nah ini, rencana dari upaya-upaya yang akan Bu Erni jalankan kan tentunya membutuhkan, komitmen ya. Jadi komitmen dari Bu Erni untuk mewujudkannya. Nah, apa istilahnya, komitmen seperti apa gitu yang Bu Erni akan, upayakan, apa istilahnya, agar apa yang Bu Erni rencanakan itu dapat, berhasil gitu? Untuk Komitmen komitmennya ya, seperti Bu, apa? yang pertama berarti, komitmen saya berarti setiap hari harus mengingatkan anak-anak tentang, pentingnya akan kebersihan, kemudian saya, akan memasang poster-poster tadi ya di setiap kelas, kemudian saya juga akan menayangkan video mungkin seminggu sekali gitu, saya akan membuat jadwalnya gitu tentang, pentingnya serta bahayanya akan sampah yang tidak pada tempatnya. Kemudian saya juga, memerlukan dukungan, Bu. Dukungannya berupa mungkin baik moral maupun material ya dari saya akan berkoordinasilah serta berkolaborasi dengan atasan saya, kepala sekolah saya, serta teman-teman sejawat saya gitu. Itu Bu yang, komitmen saya untuk kedepannya agar rencana aksi saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini dapat, teratasi gitu, Wah, dapat diselesaikan dengan baik gitu untuk menumbuhkan kesadaran, murid-murid khususnya di kelas saya, umumnya di sekolah saya gitu, untuk kedepannya atau bahkan mungkin nantinya bisa ke arah yang lebih luas atau masyarakat sekitar gitu, Bu, ya. iya. Mudah-mudahan, rencana ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, yaitu karena adanya dukungan dari kepala sekolah serta kolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu. Itu, Bu. Wah, sangat inspiratif sekali ya Bu Erni, apa, upaya-upaya dan komitmennya saya yakin Bu Erni, apa, bisa saya kenal Bu Erni, pasti bisa, berkomitmen, dan bertanggung jawab istilahnya atas, eee, kan kita ujungnya ya ingin anak didik kita gitu kan, disiplin setidaknya kan dari hal Betul. kecil nanti akhirnya dia akan terbiasa gitu kan. Kalau hal kecil aja tidak diperhatikan bagaimana mereka akan memperhatikan hal-hal yang besar gitu kan, dalam hal kedisiplinan. Nah, jadi, istilahnya apa, sangat inspiratif sekali gitu kan. Jadi, saya juga apa istilahnya, mendengarnya juga tertantang juga ya, termotivasi juga gitu kan untuk, menerapkan hal tersebut. Nah, Bu Erni sudah bisa istilahnya permasalahan yang Bu Erni hadapi, itu sudah bisa Bu Erni sudah bisa, mengupayakan mencari solusi dan, apa istilahnya, upaya-upaya yang sangat luar biasa yang bisa diterapkan. Nah, ke depannya mudah-mudahan tadi kata Bu Erni terwujud ya, apa istilahnya, saya yakin bisa Bu Erni. Nah, saya juga nanti pengen ada mendengar lagi ya Bu Erni ketika sudah, oh yang ini jalan nih, yang kayak tadi poster atau apa gitu. Jadi, ada hal kayak, iya intinya nge-brainwash gitu ya, tapi brainwash dalam hal positif gitu, maksudnya ngerasuk ke apa, masuk ke alam bawah sadar, alam pikiran sadar, murid-murid kita gitu kan. Buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Nah itu Oh, iya kayak betul. yang istilahnya tadi ya, kayak nanti akan terngiang-ngiang emang, Ya, jadi percaya tidak percaya afirmasi ya? iya iya, Mmm, percaya tidak afirmasi percaya positif. itu akan apa,
terakumulasi di dalam pikiran anak-anak kita dan itu, insya Allah akan istilahnya menumbuhkan, eee, kedisiplinan-kedisiplinan yang lain juga gitu ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu Erni, bagaimana perasaannya sekarang? Ya, Masya Allah sekali Bu, iya saya merasa lega sekali, saya sekali, berterima kasih banyak, setelah ngobrol dengan Bu Iya ternyata perasaannya begitu lega karena ternyata, dapat, menemukan, ide-ide karena terpancing oleh, apa ya, obrolan-obrolan dengan Bu Iya makanya terpancing sehingga timbullah ide-ide seperti itu Bu Iya. Terima kasih banyak Iya, ya Bu Iya sebenarnya ya, itu dari Bu karena Erni kan, Bu motivasi Erni sendiri ya sering motivasi melakukan dari Bu apa-apa Iya juga, istilahnya seperti itu. Ibu Erni yang menguatkan sudah gitu. benar-benar ya. Iya, jadi itu kan dari Bu Erni. Jadi Bu Erni ternyata istilahnya nah, ke depannya juga ini menjadi mudah-mudahan ya menjadi saya juga sama dengan, istilahnya dengan Bu Erni, menjadi, apa sih, kayak batu loncatan gitu ya. Ketika kita bisa menyelesaikan satu permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, insya Allah, apa, kemampuan kita dalam problem solving itu jadi kemampuan kita dalam memecahkan masalah itu akan terasah gitu, gitu. Insya Allah Bu Erni bisa. Ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Iya Ya, ya. iya. Assalamualaikum Bu Erni. Sepertinya ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk waktunya serta motivasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.